Tapi alhamdulillah itu tantiem dihentikan. Ya ada juga yang protes gitu ya, biasa gitu ya. Tapi memang tantiem itu memang tidak wajar dan tidak semestinya. Orang datangnya juga pada banyakan ini komisaris, saya dengar sebulan sekali gitu kan, rapat ngangang-ngengeh aja gitu kan. Gajinya sampai miliaran begitu. Miliaran per bulan gitu ya. Kan nggak masuk akal itu. Makanya waktu ada bilang sekian miliar kayak begitu, kaget saya itu. Terus aja kelihatan betul itu rusak dan bagi-bagi duit aja itu memang perusakan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren karena tamu saya baru saja sembuh dari kaki sakit, makanya saya tidak gebrak kuat-kuat. Fuad Bawazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, Pak Fuad kelihatan cerah itu mukanya. Saya malah minder, kayaknya lebih cerah muka Pak Fuad daripada saya. Jadi sobat sekalian, tadi saya ketemu Pak Fuad di perkawinan Putri dan Putri Syahgandar Nainggolan, dan saya ditantang kok adem-adem aja. Perasaan saya ini terus gitu, atau mungkin materi ini yang kurang ya. Materi mengenai ekonomi, makanya saya bilang udahlah kita ngomong di RH Channel ya. Jadi sobat RH sekalian, ini Pak Fuad menantang ada 5 materi setidaknya soal tantiem komisaris, kemudian Bulog garis miring cadangan beras ya, yang paradoks. Seperti Pak Prabowo kan suka bilang paradoks ya, cukup tapi harga naik. Cadangan cukup. Kemudian Freeport di IPO kan ya, jadi IPO kan itu menarik gitu ya, initial public offering, artinya di go public kan. Kemudian Noel dan Pungli, Noel itu wakil menteri yang baru saja menangis. Kemudian pasal 33 UUD 45 yang sering sekali dibicarakan presiden kita ya, bahwa ekonomi disusun berdasarkan asas kekeluargaan ya, cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu 3 pasal yang belum berubah sejak reformasi konstitusi, walaupun ada ayat 45-nya bicara soal efisiensi dan lain sebagainya, tetapi 3 pasal itu merupakan ujung tombak dari ekonomi Pancasila ya. Itu kalau dulu Mubiarto yang paling hobi ngomong soal seperti ini ya. Oke, Pak Fuad, sehat ya Pak ya? Walafiat. Alhamdulillah ya. Pak Fuad kan sekarang komisaris utama di Mind ID. Yang saya pahami, Mind ID itu adalah perusahaan yang merupakan ring 1 rasanya ya. Karena Himbara, Telkom, Pertamina, Mind ID karena dia induk perusahaan dari tambang gitu ya. Tapi sedih nggak Pak ketika kemudian ternyata tantiemnya harus dihapuskan, dan saya tidak tahu apakah Pak Fuad pernah mendapatkan tantiem dari Mind ID atau tidak. Mungkin belum 1 tahun atau sudah 1 tahun, saya tidak tahu. Silakan Pak. Ya alhamdulillah sih 1 tahun sih sudah lebih ya. Tapi alhamdulillah itu tantiem dihentikan. Oke. Ya meskipun ya ada juga yang protes gitu ya, biasa gitu ya. Tapi memang tantiem itu memang tidak wajar dan tidak semestinya. Orang datangnya juga pada banyakan ini komisaris, saya dengar sebulan sekali gitu kan, rapat ngangang-ngengeh aja gitu kan.
gajinya sampai miliaran begitu miliaran per bulan gitu ya. Kan nggak masuk akal itu Iya. kan. Ya kan? Itu ketidakadilannya juga gimana gitu bisa dirasakan. Dan saya kebetulan bisa membanding. Saya bisa ngomong begini bukan saya itu karena apa ya menjilat pemerintah atau karena saya di pemerintahan atau apa, enggak, bukan gitu. Saya itu pernah menjadi direktur pembinaan BUMN. Jadi BUMN seluruh Indonesia itu dulu zamannya belum ada kementerian, belum ada Pak Erik, itu kan di Kementerian Keuangan. Ya. Itu saya pernah jadi bosnya di situ. Itu diukur. Gajinya komisaris, direksi segala diukur. Gak ada yang, dan orangnya memang orang-orang yang mumpuni bener menjadi komisaris itu. Kita bicarakan yang komisaris saja ya. Komisaris itu waktu itu pun ya sudah orang-orang kalau tentara ya letnan jenderal. Misalnya saya ingat Rai Sabin di Bank Bumidaya, ini bekas dirjen, bekas ini tokoh yang kurang lebih itu cukup berpengalaman gitu loh. Bukan yang salah-salah somot begitu loh. Barangan tuh dikasih gaji gede, itu pun dulu dikasih gajinya kecil aja, minim aja. Karena patokan kami waktu itu gini, gaji tertinggi itu kurang lebih presiden lah penerimanya itu, jangan sampai ada ngelampaui presiden. Saya patokannya begitu. Ya, kalau nggak mau ya sudah jangan duduk di sini, jangan di BUMN, jangan di pemerintahan. Makanya saya bilang, saya terus aja kalau ada yang bilang ini lebih gede, maaf ngomong ya, dari gubernur BI lebih gede. Saya bilang itu nggak pantas. Pantasnya itu presiden jadi ukuran. Udah, lainnya itu apa, ada orang yang lebih berat dari tanggung jawabnya presiden. Jadi waktu itu dirikan patokan kita di Kementerian Keuangan itu seperti itu. Makanya waktu ada bilang sekian apa miliar kayak begitu, kaget saya itu. Terus terang aja, kelihatan betul itu rusak dan bagi-bagi duit aja itu. Itu memang perusakan yang luar biasa. Emang ada yang protes, wah saya kan untungnya gede, yang untung gede kan perusahaannya, saya bilang. Bukan kamu yang bikin untung. Dan perusahaannya kadang-kadang udah jalan running well sudah kan? Iya. Jadi mesti tahu diri lah, terus terang aja. Nah, Pak Fuad ya, Pak Prabowo bahkan mention, apaan katanya, udah dapat 40 miliar. Padahal kerja sebulan sekali doang katanya, 40 miliar itu per tahun. Sepertinya ini mohon maaf ya, dia kalau berdasarkan data kita dia merujuk Pertamina itu yang dapat tantiemnya 40 miliar per tahun, yang kemudian kalau kita rata-ratakan per bulannya ya bagi saja 12 gitu. Hampir 4 miliar. Ya 4 miliar, hampir 4 miliar gitu ya. Itulah. Kejam itu menurut saya kekejaman itu. Kekejaman kepada rakyat kecil. Makanya benar itu disikat sama Pak Prabowo, tidak boleh ada macam-macam itu, seperti itu. Aneh aja itu. Jadi diakhirilah itu rezim gila-gilaan seperti itu udah. Oke, tapi menarik juga nih, ada yang protes, ya kan? Yang bernama Denny J.A. yang baru saja diangkat sebagai komisaris utama Pertamina Hulu Energi, di mana itu backbone-nya Pertamina kan? Pendapatan Pertamina di situ. Dan dia kemudian mengatakan, ya kalau bangsa Tantiem ini dihapuskan, akan menghadirkan seorang komisaris yang second class, ya kan, yang tidak diterima di mana-mana. Jadi seolah-olah dia bilang, ya itulah. Yang kedua akan memunculkan apa istilahnya ya, sebuah apa istilah, masalah psikologis dengan direksi yang pastinya penghasilannya sangat timpang dengan komisaris. Pendapat Pak Fuad? Ya itu nggak benar itu pendapat seperti itu. Kalau direksi memang kerjanya kan full time. Ya. Komisaris itu kan cuman kayak orang lewat aja itu. Itu kan ya nggak pantas kalau dibandingkan. Kedua direksi juga kan terlalu tinggi tantiemnya, juga perlu ditinjau kembali itu terus terang aja. Oke, nggak masuk akal juga ya kan? Iya nggak masuk akal juga, perlu ditinjau kembali. Jangan bicara second class segala macam. Iya. Ya. Itu saya kira kalau memang orangnya mau nakal, kalau mau terima itu ya terima juga. Kalau mau nakal ya nakal juga. Emangnya kedatangannya komisaris itu misalnya kayak siapa itu bapak ini terus menyebabkan itu
hebat ngerti. Langsung berubah gitu. Berubah enggak juga. Iya. Gitu kan. Kalau nggak mau ya mengeluh ya sudah mundur saja kan begitu. Bahkan ditinggalkan semua komisaris tetap jalan tuh. Tetap jalan perusahaan. Asal ada direksinya. Iya. Gitu. Itu memang ada satu dua yang pada ngeluh. Perusahaan untungnya gede banget loh. Masa saya segini? Ya emangnya untungnya gede buat lo kan ini negara BUMN kan. Jadi yang benar aja lah, udah pas benar itu. Saya terus aja sangat bersyukur, berterima kasih walaupun saya komisaris utama. Tapi ketidakadilan itu saya udah tahu dari lama sekali. Itu rezim gila-gilaan menurut saya itu. Dan saya dari tahun 70 itu dulu malah ada tabelnya itu. Zamannya itu di tabel. Gaji maksimum kalau tantiem itu adalah 1 tahun. Perusahaan yang paling untung itu 1 tahun. Walaupun itu direksi. Iya. Terus wah itu harus begini. Itu mau meniru kayak Amerika. Amerika itu udah nggak jelas, akhirnya pun boleh kacau. Kemarin terjadi kacau kan kita tahu kan. Iya. Perusahaannya bangkrut, direksinya datang ke Kongres mau minta bailout pakai pesawat pribadi. Iya. Aduh seperti itulah. Nggak boleh lah perusahaan gitu. Perusahaan negara ini yang penting. Ingat. Pak Fuad ya, ada satu hal juga mengenai komisaris ini ya. Di masa dahulu ya sebelum tantiem dihapus ini sering sekali itu menjadi bancaan pejabat-pejabat ring 1, misalnya sekjen, dirjen di Kementerian Keuangan, di Kementerian ESDM, di Kementerian Perumahan PUPR misalnya, Kementerian Energi tadi sudah. Jadi mereka bahkan seorang kalau tidak salah kepala BPKP pun itu juga komisaris di perusahaan. Saya merasa kok aneh ya. Dia harus mengawasi keuangan negara, tapi dia juga komisaris yang kemudian mendapatkan tantiem luar biasa. Dan kalau pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan, apalagi misalnya di Dirjen Anggaran, itu kalau nggak komisaris di bank tuh pasti Telkom, Pertamina, kemudian sekarang yang ngetop juga Main ID dan lain sebagainya. Itu kan praktek-praktek yang sebenarnya tidak sesuai dengan good governance ya, Pak Fuad. Apa pendapatnya? Ya makanya sebetulnya dulu itu memang dibatasi ya. Paling banter memang eselon 1. Kemudian kalau meningkat juga kepada eselon 2, tapi dulu memang bagaimanapun juga adalah pejabatnya negara. Satu eselon 2 dibatasi. Dan itu untuk bekerja lebih khusus lagi, dan kalau ada hubungan-hubungan yang kaitannya dengan pemerintahan dia lebih bisa menyebatani, dia ngerti. Ya. Jadi lebih masuk akal dan lebih terarah, terfokus gitu ke situ aja gitu lah kan. Dan mesti orang yang sudah ngerti masalahnya gitu kan. Nah dibandingkan dengan terus terang aja kalau yang sama sekali nggak ngerti ya orang-orang ya begitulah relawan atau apa yang sama sekali nggak ngerti apa kan lebih susah. Habis itu terus mulai ada policy kenaikan. Tapi dulu waktu itu yang dibilang eselon 1 keuangan eselon 1 SDM itu dulu SDM itu yang hubungannya eselon 1-nya hubungannya adalah dengan BUMN-nya. Tidak sembarangan. Jadi kalau yang ini hubungannya dengan BUMN-nya, ada hubungannya dengan kementeriannya, ada yang ini ada hubungannya kalau perindustrian yang kaitannya dengan perindustrian, ada hubungannya misalnya dirjen apanya gitu di perindustrian itu gitulah ada kaitannya ya. Dan itu jumlahnya pun masih minim sekali. Jumlah tantiemnya masih sedikit sekali, belum diumbar kayak sekarang. Ini kan beratus triliun duit yang terhambur. Sekarang ini coba bayangkan misalnya katakanlah masa seorang penghasilan dirjen dan sekjen yang eselon 1 itu jauh lebih besar dari penghasilan menteri. Karena menteri nggak boleh jadi komisaris. Dan konon kata Pak Mahfud, ya nggak jelek-jelek amat lah pendapatan menteri kira-kira 100 jutaan per bulan katanya kalau ditambah macam-macam gitu. Nggak buruk-buruk amat lah. Memang gaji pokok cuma 3 juta tapi tambahan-tambahan tunjangan-tunjangan ini. Tapi kan nggak ada apa-apanya dibandingkan misalnya gaji rata-rata komisaris misalnya ring 1 seperti Pertamina yang kalau di rata-ratakan tuh bisa 3 sampai 4 miliar per bulan gitu. Sementara seorang presiden itu kan sekarang. Iya kan? Makanya itu ditertibkan, perlu ditertibkan dan itu Pak Prabowo berani menertibkan.
sekali ada gaji yang luar biasa yang nggak masuk akal, tertibkan. Ingatlah itu dengan keadaan rakyat kecil yang perlu ya kan. Jangan sampai terjadi disparitas yang begitu besar. Makanya itu ditertibkan. Yang zaman dulu tuh nggak boleh seperti itu. Memang kecil-kecil itu honornya sekedarnya aja. Untuk urusan jadi lancar, kaitannya dengan departemen semacam koordinasi segala macam. Dan itu sekali lagi mesti pejabatnya yang berhubungan dengan perusahaan, rata-rata seperti itu tuh. Kalau saya lihat misalnya ya yang dihapuskan cuma tantiem komisaris dan direksi dibiarkan seperti sekarang, timpang sekali pendapatan seorang presiden Republik Indonesia dengan seorang komisaris. Saya bilang pendapatan resminya ya, pendapatan seorang presiden resminya mungkin di bawah 100 juta atau katakanlah dengan tunjangan-tunjangan 100-200 juta. Paling banter begitu iya. Harusnya sekarang itu seperti itu. Tetapi direksi bisa sampai miliaran tuh. Itu kan nanti tahap berikutnya mudah-mudahan lebih ditertibkan lagi. Oke. Itu kan? Ya. Itu. Karena tadi kan kalau kita pakai pattern sekarang ini, kalau tantiemnya komisaris itu bisa 3-4 miliar per bulan gaji dan tantiemnya dirata-ratakan. Kalau direksi yang 100% kan 45% tuh cuma. Kalau komisaris, wah dia bisa sampai 6-8 miliar per bulan. Ya makanya itu menurut saya itu tahapan. Menurut saya itu insya Allah itu jadi tahapan saja. Komisaris sudah ditertibkan. Ini pun masih jauh lebih tinggi dibandingkan zamannya dulu komisaris. Ingat ya komisaris ini sekarang diterima alhamdulillah masih jauh lebih tinggi dari yang dulu, zaman dulu. Beda dulu juga semua yang terima juga nggak ada masalah, terima aja Pak, ya mensyukuri aja lah. Nah sekarang direksi yang sudah masuk ke periode yang agak luar biasa, saya kira ya nanti akan ditertibkan lagi. Pak Fuad, mau spill nggak? Berapa Pak Fuad terima honor sebagai komisaris di Mind ID sebagai komisaris utama? Ya palingan 200. 200-an juta ya. Ya itulah kira-kira honor tertinggi sebenarnya kan. Iya, itu kan apa itu bukan luar biasa? Iya. Jumlah yang sangat luar biasa itu kan. Iya kan? Untuk yang kata Pak Fuad sekali lewat gitu. Iya, apa lo bisa? Dan itu komisaris kayak macam saya di Benedi, karena perusahaannya banyak. Saya itu datang rapat hampir tiap minggu dan mengerti masalahnya dan berjuang untuk masalahnya itu kayak apa. Kayak besok Senin misalnya saya mau manggil ini itu segala macam rapat. Bukan yang lewat sebulan sekali itu seperti itu. Ya karena Pak Fuad komisaris utama biasanya punya peran lebih itu ya dibandingkan komisaris biasa. Ya sama saja gajinya paling beda 10%. Bedanya 10% tapi tugasnya jauh. Iya. karena saya pernah jadi komisaris utama juga soalnya. Iya, makanya. Oke Pak Fuad, apalagi yang mau disampaikan mengenai tata kelola BUMN ini yang barangkali Pak Fuad punya concern untuk disampaikan di sini sebelum kita bergerak ke ya udahlah ini punya BUMN itu terima saja udah. Yang jadi BUMN berebut mati-matian tapi maunya juga yang aneh-aneh kayak gitu udahlah terima saja padanya. Toh sepanjang direksi dan komisaris itu gila-gilaan kayak begitu, korupsi itu juga gila-gilaan di BUMN. Jadi tidak menjawab itu pertanyaan bahwa itu adalah mengatasi korupsi. Kalau memang orang integritas tetap aja punya integritas. Makasih. Nah sekarang saya mau lompat dulu dah ke rencana Go Public Freeport. Tapi sebelumnya bukan ada rencana Go Public Freeport. Iya. Itu kan kalau pasar modal Indonesia, kalau Freeport Go Public. Iya. Ya, itu tentu saja itu menurut saya akan berguna, bermanfaat. Sorry, maaf. Sekarang komposisi saham Freeport itu berapa persen Indonesia? 55 ya? 51. Ya, Indonesia 51. 51. Ya. Itu sekarang masalahnya begini, pasar modal kita itu perlu diperkuat terus walaupun sudah gede sekarang ya. Di Asia Tenggara sudah terbesar saya kira ya, tapi perlu diperkuat. Terbesar di Asia Tenggara saya kira Asia Tenggara. Perlu diperbesar, perlu diperkuat, perlu ditambah gengsi. Maka dari itu saya berpikir ini alangkah baiknya nih kalau Freeport perusahaan yang besar kayak gitu di go publikin. Jadi juga perusahaannya juga tidak tertutup.
kan? Yeah. Nah kalau bisa begini, pasar modal kita juga ngangkat pasar modal kita, kita akan menerima uang besar, insya Allah dari Go Public-nya itu kan. Go Public-nya nggak usah banyak, dan itu kita bisa gedor Freeport, McMoran kamu jual sahamnya sekian, kamu pemerintah juga akan turun sekian ya. McMoran sekarang berapa? 49 itu atau ada pihak lain? Ya kurang lebih lah udah. Pokoknya Indonesia aja itu 51% ya. Oke. McMoran-nya itu nanti kalau dia bisa melepaskan sahamnya sebagian, sebagian ataupun divestasi ataupun new investment gitu ya. Pokoknya itu akan mengganggu dan akan meningkatkan. Dan kita juga kan perlu jadi lebih terbuka perusahaannya itu, lebih kan, dan menambah gengsi dari pasar modal kita, perusahaannya lebih terbuka segala macam, dan kepercayaan publik untuk bisa rakyat memiliki juga makin memungkinkan. Secara teoritis kan bisa begitu. Jadi saya kira kok nggak pernah terbuka seperti itu gitu kan perusahaannya kan, makanya dan saya rasa semuanya akan senang itu kalau bisa di Go Public-in gitu. Benar-benar ini sesuatu yang tidak ada halangannya, harusnya begitu. Nah mudah-mudahan nanti ini bisa diarahkan ke sana ya, dalam rangka ya kan juga nanti mesti diperpanjang itu karena investasinya sangat besar. Perlu perpanjangan mungkin sampai tahun ini kan sekarang habis, nanti tahun 41 perpanjang lagi sampai tahun 61 misalnya gitu kan. Nah karena apa, investasi saya sendiri sudah ngelihat, bukan ngira-ngira, memang udah lihat ke sana, ya Allah ini memang gede banget sih kayak gitu ya. Jadi, investasi yang sudah dicemplungkan ke sana. Iya, jadi memang untuk investasinya itu investasinya bukan investasi yang kita setahun 2 tahun, tapi untuk jangka panjang bener kalau ngeliat kayak gitu. Jadi kalau perlu ini kan juga bisa sambil investasi, ini untuk ini investasi masuk entah di pasar modal ataupun apa gitu ya. Jadi saya pikir lebih kita dapat kepercayaan juga dari luar negeri, lebih meningkat lagi gitu loh. Banyak efek positif yang bisa diperoleh dari Go Public-in pasar modal ini. Sejauh ini net profitnya berapa, Pak Fuad, kalau Freeport ini? Ya Freeport tuh banyak tuh, bisa 30 triliun. 30 triliun sendiri? Iya. Kalau ini main ID 20 triliun, pokoknya Freeport tuh angkanya udah puluhan triliun. Nah kalau di Go Public-in kan bagus. Main ID sendiri sebagai main ID itu kan sebagai holding ya. Holding saja, ada Freeport di dalamnya. Freeport tuh penyumbang terbesar. Tapi main ID sendiri secara keseluruhan berapa? Ya bisa 30 triliun. 30 triliun, Freeportnya nyumbang 80% gitu. 80% mungkin Freeport. Jadi di Go Public-in sangat kayak Telkomsel sama Telkom. Iya, begitulah. Nah, pertanyaannya depositnya gimana? Apakah cukup sampai tahun 2061 atau? Saya kira lebih daripada cukup sampai tahun 61. Aman. Memang sudah di studi, semuanya tuh lengkap. Bisa gitu mungkin. Di lokasi yang sama? Ya di lokasi situ juga. Lokasinya kan sebetulnya dulu lokasinya malah diperkecil kan, tapi boleh lokasinya memadai lah. Bisa masih di situ juga, tinggal diperluas saja sedikit gitu kan. Nambah, dan yang sudah alhamdulillahnya itu yang udah ditambang mulai ditanam lagi. Saya lihat bener ini, wah di Freeport nih kan, gue tengokin bener ke sana nih. Ditambang ditanam lagi maksudnya? Yang udah diambilin. Reboisasi. Mulai jalan, udah boleh jalan bagus sudah. Nah, jadi kan dulu kan banyak dikritik dalam luar negeri, sekarang udah beres itu. Yang ditambang apa aja? Ya nikel lah intinya, ini ya tembaga sama emas. Dua itu ya? Tembaga sama emas. Ada yang bilang kan batu-batunya dibawa keluar itu enggak ya? Enggak ya. Ada yang bilang batu-batunya jadi emas itu bongkar-bongkaran, batu-batunya tembaga gitu. Ada orang yang nggak ngerti ngomongnya, ngawur aja lah. Ngomong asal aja. Jadi sudah lihat ya anunya ya. Jadi governance-nya good corporate governance-nya jalan di sana. Jalan, dan alhamdulillahnya itu sekarang ya, saya kaget juga, ini kan memang tambang bawah tanah mungkin yang terbesar di dunia ya. Itu tenaga operatornya itu. Anak-anak cewek-cewek itu, maaf ya, cewek-cewek Papua ada 40% itu yang jalanin. Oke. Ya,
Saya kaget juga gitu. Karena saya itu waktu saya tadi kembali saya jadi direktur BUMN seluruh Indonesia itu dulu. Iya. Tahun 90 saya ke sana, cuman ada satu orang Papua yang kerja. Satu orang Papua yang kerja tahun 90. Saya ingat betul itu. Ya. Dan itu pun dipakai susah benar, pokoknya di sekolahin ke Bandung segala macam gitu ya. Saya bilang, aduh kapan ya, waktu itu saya ngomong sama orang budayanya, kapan ya orang-orang Papua bisa bekerja waktu itu. Ya dia bilang ini pun satu, kata dia kita nyekolahin 3. Waktu itu dia bilang gitu, nyekolahin 3, yang 2 sudah kembali lagi berkotek karya. Kata walaupun udah dikirim ke Pulau Jawa, kembali 2 orang berkotek karya lagi, cuman 1 ini yang kerja di sini. Itu sekarang di kepala regu. Saya ingat betul itu. Sekarang 40% orang Papua yang anak-anak itu yang jalan operator, banyak pegawainya orang-orang Papua udah pada jadi manajer, pada jadi apa, karena bersyukur bener kita kan. Ya, tapi bang saya pikir jaraknya cukup waktunya lama ya, 90 sampai sekarang berapa tahun itu kan, 35 tahun. Tapi Bapak mendidik orang itu memang susah. Jadi sekarang udah pokoknya Pak Pedan, orang asingnya hampir nggak ada. Hampir tidak ada orang asingnya, sedikit sekali gitu kan. Nah itulah kita mauin kan. Ininya udah orang Papua, ininya orang Indonesia, pokoknya sampai pokoknya pejabat-pejabatnya itu di rootnya memang jatahnya Freeport misalnya ya. Tapi orang-orang Indonesia juga yang ditunjukkan dari dulu begitu juga, orang jatahnya orang gitu. Oh sorry, di rootnya jatahnya McMoran. Ya, tapi yang ditunjuk orang Indonesia juga. Oke. Jadi walhasil di sana itu direktur produksinya juga orang hitam. Di rootnya siapa sekarang kalau ada Pak Tony Wenas. Oh Tony Wenas ya. Oke. Ya kan? Tadi soal go public itu baru pemikiran Pak Fuad sendiri atau sesuatu yang sebenarnya sudah dibicarakan? Ya sudah mulai dibahas lah. Saya lontarkan dan sudah mulai dibahas juga sama kawan-kawan, sudah mulai pikiran ke sana sih. Saya percaya itu Freeport juga udah berpikiran ke sana jauh sebelumnya. Mungkin sudah pikir, cuma tinggal nanti di orkestra ini kan kalau udah di orkestra semuanya udah nanti tinggal dilaporin kepada presiden atau apa kan bisa saja nanti jadikan. Pak Fuad kan kalau tidak salah selain di Mind ID ini juga ikut think tanknya lembaga yang dibangun oleh Pak Hasim kan kalau nggak salah. Saya lihat ada namanya ya. Ada Prasasti itu. Oh Prasasti. Itu aktif memberikan masukan atau apa? Sudah aktif atau belum? Ya baru lagi ya? perumusan-perumusannya. Jadi jalur Pak Bapak melalui apa? Melalui Gerindra, melalui lembaga ini bukan lembaga ciptaannya pemerintah, bukan lembaga yang dibiayai pemerintah. Iya, I know. Tapi maksud saya ketika ngomong mengenai ini, jalurnya kemana? Jalurnya ke partai atau langsung ke Prabowo? Enggak melalui partai-partai, udah kita kalau terbitkan, publikasikan, kita announce, kita sampaikan. Ya nanti kan orang-orang pemerintah dengan sini yang tertarik kepada ngambil kan. Kita announce, kita biasa aja gitu. Enggak ada bukan kayak birokrasi pemerintah ini melalui ini enggak ada. Enggak ada direct akses ke Pak Prabowo enggak ada. Oh jadi announce ke publik kalau memang cocok ya silakan ambil gitu. Yeah. Oke. Pernah ada pembicaraan misalnya dengan Erick Thohir atau apa soal ini? Enggak ada. Dan antara? Enggak ada juga ya. Oke. Apa yang mau disampaikan Pak Fuad terakhir mengenai IPO atau Go Public Freeport ini? Ya udah mudah-mudahan aja bisa direalisasikan, tujuan kita begitu. Pada masa sekarang? Iya, pada masa bisa direalisasikan. Ini kan satu kerjaan yang besar dan berat dan makan waktu, tapi mudah-mudahan bisa dipercepat lah insya Allah. Kalau mau divestasi berapa persen mau diinvestasi untuk? Yang penting kan kita bisa go public dulu lah ya. Oke. Mau 5% tapi 5% kayak apa kan juga. Yang penting udah go public kan terdaftar kan bisa go public kan go public bisa 10%, 5%, 20% terserah. Yang penting pengendali tetap Indonesia gitu. Iya, nanti kalau sudah di pasar nanti bisa kita lihat tarik, kita perlu modal besar, kita bisa angkat dari pendaya gunanya masyarakat pada nyetor kan kita bisa dapat uang besar. Pak Fuad, saya nggak ngerti ya soal Freeport ini. Ada kritik begini. Dulu dividen dari Freeport itu langsung disetorkan ke negara.
karena pemerintah punya saham di sana. Jadi begitu bagi dividen langsung. Tapi sekarang dividen itu dikonsolidasi oleh MindID. Dan karena untuk beli saham atau divestasi Freeport kemarin Indonesia butuh modal, itu kan pinjamannya gede tuh ke luar negeri. Itu dividennya ya nggak masuk sekarang, cuma bayar utang doang gitu kata. Ada yang bilang begitu? Enggak. Jadi strukturnya seperti apa strukturnya? Iya, strukturnya biasa saja. Untuk dulu diambil sama pemerintah dengan cara pemerintah itu tidak ngambil uang dari APBN. Waktu itu pemerintah ngambil utang. Nah, ngambil utang terus untuk membeli sahamnya Freeport. Nah, kemudian sekarang manajemen keuangannya ya kelihatan bagus sih sekarang. Kelihatan misalnya di MindID. Utang MindID yang bayar, yang bayar ya? Iya, MindID. Oke. Dan itu sama sekali tidak ada gangguan karena ada dari dividen dari Freeport. Oke. Sama sekali tidak gangguan karena ada dividen dari Freeport yang diterima. Nah, untuk pembayaran utangnya tadi. Jadi kalau dulu ini memang utang-utangnya MindID itu dikoordinir oleh PT Inalum waktu itu yang jadi koordinator, sekarang kan jadi di MindID kan. Nah, memang dividen itu dulu disetorkan baik oleh MindID. Kalau dulu Freeport langsung. Langsung. Sekarang kepada MindID. Konsolidasi. Konsolidasi. Jadi MindID mewakili ini semuanya. Nah, sekarang oleh MindID nanti setorkan lagi ke Danantara. Sekarang bukan lagi ke pemerintah. Oh, ke Danantara. Nanti ke Danantara, bukan ke pemerintah lagi. Oke. Karena ada polisi yang baru gitu. Tapi saya kira Danantara atau pemerintah juga kan. Iya. Tapi sama misalnya ya, ini net profit ya. Let's say kan kalau tahun buku 2024 kata Pak Fuad 30 triliun ininya net profitnya MindID. Ya udah teknisnya juga bakal ngerti udah. Enggak, maksudnya begitu. Umum aja, umum. Dari 30 triliun itu yang bayar utang berapa, bayar dividen berapa persen? Persentase aja. Oh, persentasenya saya kurang hafal ya persentase. Tapi memang terjadi ada daftarnya, saya nggak hafal, nggak siapin sih. Tapi memang aman, jadi saya merasa aman dan lancar. Nah, ini bener dah saya bilang itu. Lancar bener gitu. Karena apa? Ketika itu ada yang jatuh tempo, sebelumnya itu udah dikomunikasikan kan. Ini dividennya mana dari Freeport, dan Freeport itu terus nanti membayar dividen itu suka dividennya itu diangsur. Diangsur itu, tapi diangsur bukan diangsur di belakang, diangsur di muka. Jadi diangsur di depan. Di depan interim, interim. Jadi untuk membayar utang menyangkutnya lancar. I see. Sangat lancar. Ya. Nanti kalau ditanya terlalu teknis marah lagi Pak Fuad. Nah, bukan. Kasihan membaca juga nggak paham juga. In general loh, orang gini. Kalau kita umum ya, umum tuh pengen tahu dari 30 triliun itu. Katakanlah yang dikonsolidasi oleh MindID, kan orang pengen tahu tuh berapa persen bayar utang. Yang di bagian kita juga cuma sesuai saham kita dong, 51%. Iya. Gitu. Enggak MindID itu juga sudah ada Vale, iya. Ya kita terima sesuai saham kita dong. Sekarang MindID berapa persen? Pemerintah Indonesia di MindID. Ya 51%. Ini iya, kan mewakili pemerintah. I know. Berarti kalau 30 ya. Jadi kalau makanya kalau teknis benar itu agak susah juga itu. Enggak juga susah. Secara umum kan gampang sebenarnya. Berarti bagiannya 51%. Tapi kalau dividen yang dibagikan 30% berarti 51 dari 30% kan gitu. Utangnya berapa lama itu bisa selesai kalau begitu? Kalau secara teoritis, utang jangka panjang itu. Utangnya itu begini, kadang-kadang dibikin revolver karena gini, utang itu ya. Ini dari teknis lagi. Kalau ini utangnya agak besaran utangnya, bunganya mau turun misalnya ya. Kita memang ada spekulasi juga sedikit gitu ya. Udah kita bayar dulu, di satu tempo kita bayar, kita ganti yang lain yang lebih murah. Seperti itu loh. Tapi ini kurang terus ya. Ya, ini dibayar biar bunganya kecil atau bahkan hilang, tapi utang baru ini lebih kecil bunganya, lebih kompetitif begitu. Kompetitif gitu. I see. Itu politiknya bagian keuangan, tapi kita ngawasi aja gitu.
Tapi so far so good ya. So far so good. Sekarang so far so good. Jangan sampai nanti setelah pulang dari ini orang protes. Ini bohong nih katanya Pak Fuad Bawazir. Gak ada itu bohong-bohongan, saya gak ada. Saya bukan tukang ngibul. Nah, kita kan didengar orang tuh. Wah, nanti ada orang yang nanti saya bilang, wah nggak bisa nih strukturnya begini. Bohong itu Pak. Enggak gitu ya. Enggak. Oke.